Yang pertama, kita masukkan setengah bungkus agar-agar atau 3,5 gram. Kemudian masukkan 1 bungkus coklat bubuk atau 25 gram. Kemudian 50 gram gula pasir, 100 gram kental manis, dan 700 ml air. Kita masukkan sedikit terlebih dahulu. Lalu kita masukkan sisanya. Kemudian kita masak larutan pudingnya hingga mendidih. Kita aduk terus larutannya supaya tidak ada bahan yang mengendap di bawah. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita bisa aduk-aduk sebentar. Kemudian kalau udah, kita bisa matikan api kompornya. Kemudian kita tuang ke aluminium foil box seperti ini. Ini ukuran kurang lebih 20 cm. Kita tuang puding coklatnya, lalu kita tunggu sampai pudingnya set. Kalau pudingnya sudah set atau mengeras, kita buat lapisan yang warna putihnya atau puding susu. Stepnya sama seperti yang tadi, kita masukkan gula, agar-agar, kental manis, dan juga air. Kemudian kita masak larutan pudingnya hingga mendidih. Dan jangan lupa selama proses memasak diaduk sesekali. Kalau udah mendidih, kita bisa matikan api kompornya. Kita tuang larutan puding warna putih ini ke atas lapisan coklat. Nah, ini kita tunggu sampai set. Kalau udah set, kita bisa menghiasnya dengan buah. Ini buahnya random aja. Yang penting berwarna gitu ya. Untuk warna hijau kita bisa pakai kiwi, warna kuning kita bisa pakai jeruk, lalu ada warna keunguan kita pakai anggur, dan warna merah kita pakai stroberi atau bisa juga pakai cherry. Untuk susunan buahnya juga itu sesuai selera aja. Kita bisa meletakkan full buah di atas puding atau bisa juga di pinggirannya aja, itu terserah teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum tahu cara membentuk anggur seperti itu, teman-teman bisa langsung simak video saya sebelumnya. Kebetulan saya pernah juga share mengenai cara membuat puding. Jadi teman-teman langsung simak aja di video itu ya. Nah, ini hiasannya hampir selesai. Itu sebagian ada yang kosong, memang sengaja karena mau dibuat untuk tulisan atau ucapan. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa menyiramkan agar-agar bening ke atas buah-buahan supaya buah-buahannya itu tidak berlarian atau tidak bergeser satu sama lain. Ini langsung aja kita siram larutan agar-agar yang bening. Siramnya tidak perlu terlalu banyak, asal buah-buahannya itu terkena gitu ya. Kalau udah, kita biarkan sampai lapisan yang bening ini set atau mengeras. Ini dia hasilnya. Nah, di bagian puding yang tidak ada buah-buahannya itu kita letakkan tulisan atau ucapan. Kemudian kita tutup pudingnya menggunakan tutup mika transparan seperti ini atau menggunakan kotak seperti ini. Nah, ini referensi lainnya seperti ini ya. Oke, ini dia hasilnya. Yuk kita langsung aja ke resep berikutnya. Di resep yang kedua ini kita mau bikin puding Oreo, Milo, dan juga coklat. Jadi lapisan yang paling bawah dulu yang kita buat. Nah, ini kita buat lapisan coklatnya. Di sini kita tambahkan coklat batang supaya warnanya lebih pekat dan juga nyoklat. Kita masak larutan pudingnya sampai mendidih. Kalau udah seperti ini, kita aduk sebentar, lalu kita matikan api kompornya. Di sini kita menggunakan cup seperti ini ukuran atau kapasitasnya 150 ml, udah ada tutupnya. Sudah saya tempelkan stiker juga supaya lebih menarik. Larutan coklat tadi kita masukkan ke dalam cup, kita masukkan sama rata. Kalau udah, kita tunggu puding coklatnya ini set.
Kalau udah set, kita lanjut buat ke lapisan Milonya. Ini kita tambahkan gula, 1 bungkus Milo. Kemudian kita tambahkan air, kita aduk-aduk. Lalu seperti biasa kita masak larutan pudingnya sampai mendidih. Karena cup puding ini transparan, jadi ada baiknya puding yang kita buat itu lebih variatif atau lebih berwarna gitu ya. Jangan monoton hanya satu warna karena sayang jadinya kurang menarik, terlebih wadahnya itu transparan. Nah, ini untuk lapisan keduanya kita tuang sama rata juga. Kalau udah, ini kita biarkan sampai pudingnya set. Oke, ini kita buat untuk lapisan terakhirnya, yaitu lapisan puding Oreo. Untuk cairannya kita menggunakan susu cair, kalau yang sebelumnya itu boleh-boleh aja pakai air putih. Kalau udah mendidih, kita aduk sebentar, kemudian kita matikan api kompornya, lalu kita tuang ke dalam cup. Nah, ini tuangnya jangan sampai full karena kita mau meletakkan buah di atasnya. Jadi sisakan sedikit ruang untuk buah-buahannya supaya pada saat menutupnya nanti lebih mudah. Selanjutnya saya menggunakan Oreo mini, cukup 1 bungkus aja. Kita hancurkan Oreonya menjadi beberapa bagian, lalu kita masukkan ke dalam puding. Setelah ditabur, jangan lupa sedikit ditenggelamkan Oreonya. Nah, seperti ini. Kalau udah set, kita susun buah-buahannya ya. Kita susun sampai semua buah-buahannya menutupi permukaan puding, seperti ini. Kemudian kita siram menggunakan larutan agar-agar bening. Nah, kalau tiap lapisan itu sama ukurannya akan lebih enak ya dilihat, lebih menarik. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Kalau pudingnya udah set, kita tutup pudingnya seperti ini. Nah, jadi lebih menarik. Kita lakukan sampai semuanya selesai. Untuk kotak pudingnya, saya menggunakan kotak cupcake seperti ini yang isinya 6. Kita masukkan semua cup ke dalam kotak. Untuk bagian fla, kalian bisa memilih mau terpisah, maksudnya di luar kotak atau mau di dalam kotak. Kalau di dalam kotak, berarti pudingnya itu cukup 5 saja. Satunya kita letakkan untuk fla, atau di luar kotak, jadi kita pakai botol, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan selera teman-teman aja ya. Yuk langsung aja kita ke resep yang terakhir. Seperti biasa, kita masukkan dulu bahan-bahan untuk membuat pudingnya seperti gula, kental manis, dan juga serbuk agar-agarnya, dan yang terakhir adalah air ataupun susu cair. Kita aduk. Kemudian kita kasih pewarna makanan. Lalu kita masak larutan pudingnya sampai mendidih. Kalau udah mendidih, kita aduk sebentar, kemudian kita matikan api kompornya. Untuk wadah pudingnya, saya menggunakan aluminium foil box seperti ini. Ini ukuran untuk 50 ml. Kita tuang larutan pudingnya. Kita tuang sampai penuh. Kalau ada gelembung seperti ini, baiknya kita singkirkan supaya permukaan pudingnya itu mulus. Kita tunggu sampai pudingnya set ya. Kalau udah set, kita susun buah-buahannya di atas puding. Ini saya mau menghias buahnya tidak full, jadi cukup diletakkan di tengah-tengah puding aja. Karena hiasan buahnya tidak penuh menutupi permukaan puding, maka dari itu kita harus tetap menjaga agar permukaan pudingnya mulus tanpa gelembung. Kalau hiasannya full, nah baru deh nggak masalah kalau permukaannya itu nggak mulus karena kan tertutupi oleh hiasan. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Kemudian kita siram dengan larutan agar-agar yang bening.
Untuk kotaknya, saya menggunakan box gold seperti ini. Ini ukuran 22 cm. Supaya tampilannya lebih menarik, kita dapat menambahkan pita dan juga hang tag. Ini selera teman-teman aja. Oke, terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. I'll see you soon in the next video.